seolah yakin sahabatnya segera menghirup udara bebas. Benarkah penangguhan penahanan Nikita Mirzani disetujui hakim? Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan rekaman suara terkait Nikita Mirzani yang menyebut penangguhan penahanan yang diajukan telah disetujui oleh hakim, hingga banyak yang percaya dirinya bakal segera bebas. Penangguhan penahanannya gimana? Diterima, Elang. Oh, diterima? Iya. Ya, ini tepuk tangan dulu. Ya. Alhamdulillah. Bismillah, ya ampun, Kak. Penangguhan penahanan Nikita Mirzani sudah dikabulkan. Kabar ini sontak memicu panasnya pro dan kontra antara kubu Nikita dan kubu Reza Gladys usai Nikita mendekam 7 bulan di balik jeruji. Tak ketinggalan, Tessa Mariska bersama teman-temannya yang berada di pihak Nikita pun sampai berjoget meluapkan kegembiraan, seolah yakin sahabatnya segera menghirup udara bebas. Benarkah penangguhan penahanan Nikita Mirzani disetujui hakim? Jadi ada sesuatu besok, ada yang agak menggelegar ini. Kalian lihat, kalian perhatikan, kalian cermatin besok Nikita Mirzani, wow, keluar. Yang pasti surat penangguhan penahanannya sudah diterima. Ya, dikabulkannya kita lihat besok nih Kamis. Tapi curiga-curiganya berapa persen? Aku curiganya itu 100% bakal bebas. Oke, berarti besok bakalan terima. Kalau Jordan? Kalau aku sih doa terbaik aja buat Kak Niki ya, semoga besok bebas ya, semoga karena tuh udah 7 bulan ya dia di sana. Berapa persen bisa bebasnya? 100% lah ya. Nah, 100 berarti 300 saya, kalau 1000 kembali 700. Aku senang banget dengan adanya itu karena itu menurut aku itu real tanpa editan, dan yang pasti itu suara Nikita Mirzani, dan yang pasti membuat kita yakin besok hakim ketok palu bebas gitu dengan adanya suara rekaman itu gitu. Pemirsa silat, kita merayakan kebebasan Nikita Mirzani hari ini. Timur ke barat, selatan ke utara, juga ke pulau-pulau, gak tahu dan gak hafal. Bebas ya. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan. Ya anak sih, karena udah terlalu lama. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup. Namun euforia itu tak berlangsung lama. Fitri Saulteru dengan tegas membantah kabar yang beredar. Ia menyebut surat penangguhan penahanan memang sudah masuk diterima, tapi belum diproses. Bahkan, peluang untuk disetujui sangat kecil. Mengingat kasus yang menjerat Nikita Mirzani terbilang berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fitri pun menegaskan, alasan memiliki anak bukan jaminan, sebab banyak narapidana lain yang juga mempunyai anak. Tak hanya itu, praktisi hukum Minola Sebayang juga menyaksikan kabar tersebut. Menurutnya, sangat jarang ada kasus dengan ancaman hingga 20 tahun penjara bisa mendapatkan penangguhan penahanan, apalagi sampai disetujui. Pertanyaan kini, apakah kabar kebebasan Nikita Mirzani hanya sekedar halu atau justru ada kejutan besar yang akan terungkap di sidang hari ini? Setahu saya memang permohonannya itu katanya diterima, ya diterima suratnya. Di approve, disetujuin atau tidak, ya saya juga nggak tahu. Ya ini kan tuntutannya 20 tahun ya. Kecil kemungkinan ya, karena gini loh, di kepolisian aja kan sudah ditahan. Loh kenapa dari sini dilepasin? Kan mendingan beresin aja dulu sidangnya, hasil putusan sidang nanti bagaimana. Ya kita lihat aja sama-sama. Nggak ada hubungannya dia punya anak. Banyak kok perempuan yang melahirkan di penjara, yang bawa anaknya ke penjara, nggak usah tebang pilih. Ini kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan begitu gitu. Kalau dia tahu dia sayang sama anaknya, dia harus berpikir sebelum bertindak itu bagaimana. Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran dia ya. Kalau ditangguhkan penahanannya, artinya selama proses hukum itu berjalan, dia boleh menjalaninya tanpa ada di dalam tahanan.
Ya, jadi keuntungannya adalah selama proses hukum itu berjalan, persidangan itu berjalan, dia bisa melakukan dan mengikutinya tanpa di dalam tahanan, tapi melaluinya secara bebas. Nah, jadi hanya itu aja. Jadi bukan bebas, artinya bebas dari masalah hukum itu, tapi dia boleh bebas menjalani proses persidangan itu tanpa harus ada dalam tahanan. Jangankan yang ancamannya tinggi, yang ancamannya tidak terlalu tinggi saja pun memang itu jarang sekali kita mendapatkan fakta bahwa permohonan penangguhannya itu dikabulkan. Biasanya terus ditahan sampai proses putusan keluar. Tak hanya heboh penangguhan penahanan Nikmir hanya halu, konflik kenaikan iuran pengelolaan lingkungan atau IPL di apartemen Didi Riyadi kini juga terus berlanjut, bahkan semakin panas. Usai pertemuan dengan pengelola di Kementerian Perubahan yang berakhir buntu atau deadlock, Didi Riyadi memilih tak tinggal diam. Tadi malam, sebagai ketua penghuni, ia kembali mengumpulkan para warga. Dan di sanalah tuntutan baru pun dilontarkan. Pertanyaannya, tuntutan apa lagi yang kini diajukan Didi Riyadi? Kita sudah menderita sekali. Harga satunya kurang lebih 4 juta. Kita tahu 4 juta, jadi 4 kali 13, Bapak Ibu sekalian, dari sisi keuangan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa cukup jelas ya, mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan kita. Saya ingin secara tidak langsung dulu mengetuk pihak-pihak terkait untuk punya atensi terhadap isu yang kita alami. Keberingasan kita adalah dengan satu alasan bahwa kita menjaga dan melindungi rumah kita. Saya salah satu warga juga yang prihatin ya atas kejadian ini, dan saya juga nggak mau selalu ditipu terus-terusan sama mereka P3RS ini ya yang sekarang. Dan saya ingin keadilan, ya, yang salah itu dihukum, dan saya ingin keadilan, ya, yang salah itu dihukum. Jadi cita-cita kita pingin pengurusnya diganti, dan kami berharap dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Perumahan maupun Kementerian Pemukiman ya, itu bisa membantu kami sebagai warga negara Indonesia untuk dapat memediasi dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, agar terang benderang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi yang kami inginkan sekarang adalah menurunkan ataupun mengganti pengurus dan pengawas yang ada sekarang, maupun terutama pengurus yang sekarang sedang berjalan, digantikan oleh pengurus dan pengawas yang baru, satu paket yang legitimit. Didi Riyadi juga membeberkan berbagai kejanggalan yang disebut terjadi di bawah pengelola baru apartemen, hingga menyuarakan keinginan untuk mengganti pihak pengelola. Tak berhenti di situ, Didi juga mengungkapkan kelanjutan laporan polisi terkait dugaan penganiayaan yang sebelumnya mencuat. Saya mau masuk lift, saya udah masuk. Accidentally, tuh lift terbuka lagi. Dan dia udah standby nyamber masuk, saya rambut itu tarik, saya ditarik begini, saya kesungkur. Jadi saya jatuh kan ke bawah. Abis deh rambut saya sama muka dicakat, ya, satu rambut, satu tangannya begitu. Saya nggak tahu, sebelah satu perih. Sampai ini masih bengkak, terus ini kuat. Yang ini enggak, yang ini saya abis. Tangan kanan tuh penting. Saya ngerawat cucu, ngerawat apa, saya nggak bisa apa-apa. Jadi benar-benar mereka tuh merepotkan kita ya. Yang pasti kalau dari warga kan desakan meminta mendesak pengurus untuk turun atau mundur gitu ya. Kita sepakat untuk tidak membayar dulu gitu loh. Ya, kita ya hanya bayar listrik dan air aja gitu ya. Laporannya sudah masuk, ada 2, ada penggelapan dana dan penganiayaan ya. Ya tentu kita inginnya statusnya kan ada perubahan status ya, naik jadi tersangka gitu ya. Nah itu yang saya belum lihat ada progres lagi gitu.